Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda dan Bunda, orang tua peserta didik kelas 6 dimanapun Yanda dan Bunda berada. Kita bertemu kembali di tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 materi dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita mulai, Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu untuk kelancaran selama pemanduan acara ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan baik 3M maupun 5M di rumah masing-masing. Kita mulai dari keluarga, ke lingkungan, kemudian ke wilayah masing-masing. Baik, Yanda dan Bunda, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa dengan membaca memindai, peserta didik atau anak kita mampu mencari informasi penting dari bacaan, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 6. Kemudian di awal halaman ada kolom ayo mengamati. Nah, pada siang hari itu udara sangat panas, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Nah, perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Nah, saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Nah, kemudian pandangi bulannya. Nah, ini adalah yang harus dipahami oleh anak-anak kita, Yanda dan Bunda. Bagaimana bentuk bulan? Nah, bentuk bulan itu Yanda dan Bunda adalah budak. Namun dikarenakan oleh pergerakannya mengelilingi bumi, menyebabkan terhalangnya cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Maka bentuk bulan itu seolah-olah berubah-ubah dalam fase bulan, yaitu ada sabit, ada lonjong, atau bulat sempurna. Kemudian apakah bulan bergerak? Nah, ini juga harus dipahami oleh anak-anak kita. Iya, bulan itu berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, yang juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, Yanda dan Bunda. Ada gerak berputar pada sumbunya yang disebut dengan rotasi bulan, ada gerak mengelilingi bumi, dan yang ketiga adalah gerak bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bulan. Kemudian apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak, ya. Karena bulan bukanlah salah satu dari sumber cahaya, di mana sudah diketahui konsep dari sumber cahaya adalah benda yang memancarkan cahaya atau benda yang memiliki cahaya. Sedangkan bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Nah, bulan hanya memantulkan cahaya matahari sekitar 7% dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan yang mencapai bumi, sehingga cahaya itu membuat malam hari di bumi menjadi agak sedikit terang dan teduh. Nah, apakah bulan berputar? Iya, bulan itu berputar kan pada porosnya atau rotasi bulan. Dan apakah yang dikelilingi bulan? Nah, bulan bergerak mengelilingi bumi dan juga bergerak mengelilingi matahari. Demikian ya. Kemudian ini amati gambar, Yanda dan Bunda, anak kita sudah mengamati gambar. Kemudian Yanda dan Bunda amati arah rotasi bumi. Nah, ini ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Bahwa ini sama dengan yang tadi ya, yang di atas tadi, bahwa matahari bulan melakukan 3 gerakan bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu ada rotasi bulan mengelilingi bumi dan revolusi bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Kemudian bulan berputar pada porosnya, bentuk bulan itu bulat. Nah, bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Itu kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, tulis di kolom ini. Kemudian ada fakta sains bahwa bulan berotasi pada porosnya. Ya, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Nah, bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, tadi sudah dibahas. Ini fakta sainsnya, bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Iya, tidak. Karena bentuk bulan atau fase bulan yang terlihat tergantung pada posisi bulan ya. Nah, amati ini. Nah, ini amati. Ini adalah fase-fase bulan, nanti dibahas setelah ini. Nah, ini ayo mencoba. Ini hanya membuat percobaan, kalian lakukan dan sesuai perintah. Nah, ini tata tertib saat melakukan percobaan, bagaimana memasuki menggunakan pakaian lab, bagaimana mencegah kecelakaan. Ini adalah
bagaimana jika menggunakan api, menggunakan listrik, benda tajam, peralatan kaca. Nah, itu semua diatur, ada bahan kimia, bagaimana cara menyikapinya, kemudian ada limbah juga, bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu ya. Kemudian menguji kenampakan bulan, ini juga sama, ini hanya sebuah percobaan, silakan lakukan sesuai dengan langkah-langkah percobaannya. Di kolom ayo berdiskusi, apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui bank ya, yang tadi ya, yang percobaan yang tadi, ini jawaban tergantung dari jawaban anak kita ya, yang Bunda. Ada berapa fase bulan? Nah, jawabannya adalah konsepnya adalah ada 8 fase. Fase apa saja? Nah, ada fase bulan baru atau new moon, ada fase bulan sabit awal atau waxing crescent, ada fase kuartal pertama post quarter, ada fase waxing gibbous, ada fase bulan purnama atau full moon, ada fase waning gibbous, ada fase kuartal ketiga, kemudian ada fase bulan sabit tua atau waning crescent. Nah, itu 8 fase bulan. Ini penjelasannya, ini gambarnya. Yang dimaksud ini third quarter apa, di sini ada bahasannya, ada waning gibbous, ini adalah bumi ya. Nah, itu silakan dipelajari. Kemudian selanjutnya di kolom ayo membaca, bacalah teks ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alam bumi. Nah, bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Silakan lanjutkan. Ini adalah pembahasan tentang bulan tadi. Kemudian, nah ini ayo berlatih berdasarkan bacaan di atas. Tuliskan kembali gagasan utamanya ya dari bacaan tadi. Nama silakan lihat. Nama anak kita, nama anak Yanda dan Yanda semua, misalkan namanya ABCD, ini hanya contoh, mungkin saja namanya Anto atau Andi dan lain sebagainya. Tulis informasinya, nah ini ya, gagasan utamanya ini, kemudian informasi pentingnya ini semua dibuat dalam tempelan yang disebut dengan gambar kaki meja ya. Nah, ayo mengamati, kalian lihat, baca, dengar. Nah, sekarang adalah tentang tari-tarian daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam. Ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, silakan dibaca dengan baik dan benar. Ada apa lagi? Ada tari Serimpi, tari Pakarena, dan seterusnya. Baca yang baik dan benar karena nanti ya, kemudian ada tari Gantar, nanti akan ditulis di sini. Nah, ini kolomnya. Misalkan tari Bedaya Ketawang dari mana, tulis di sini keterangannya dan lain sebagainya. Tari Serimpi, tari Pakarena, tari Gantar, semua dari bacaan tersebut simpan di kolom ini. Kemudian terakhir, ayo renungkan Yanda dan Bunda, apa pekerjaan dari anak-anak kita yang kurang sesuai menurut Yanda dan Bunda. Kemudian mari kita perbaiki dan mari kita arahkan agar anak lebih paham dan lebih mengerti. Setelah itu jika menemukan kesulitan maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.